Selamat datang di dunia yang penuh dengan kegelapan dan misteri. Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Rumah itu dulunya dihuni oleh seorang wanita tua yang dikenal sebagai Nyai Sumi. Tetapi setelah kematiannya, tidak ada seorang pun yang berani tinggal di sana. Masyarakat desa percaya bahwa arwah Nyai Sumi masih menghantui rumah itu, terutama karena kematiannya yang misterius. Suatu hari, seorang pemuda bernama Andi yang baru pindah ke desa tersebut mendengar cerita tentang rumah kosong itu. Sebagai orang yang tidak mudah percaya pada hal-hal mistis, dia merasa tertantang untuk membuktikan bahwa semua cerita itu hanya mitos. Andi pun memutuskan untuk menghabiskan malam di rumah tersebut. Malam itu, dengan hanya berbekal senter dan selimut, Andi memasuki rumah yang tampak sudah sangat tua. Begitu dia melangkah ke dalam, suara pintu berderit menyambutnya. Udara di dalam rumah terasa dingin, dan bau apak yang menusuk hidung membuat Andi agak mual. Namun dia menahan rasa takutnya dan melangkah masuk lebih dalam. Saat tengah malam tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari salah satu sudut ruangan. Andi menyorotkan senter ke arah suara itu, tetapi tidak ada apa-apa. Namun, suara gemerisik itu semakin keras, seperti ada sesuatu yang bergerak di lantai. Jantung Andi berdebar kencang, tetapi dia tetap berusaha tenang. Tiba-tiba, tanpa peringatan, sebuah bayangan hitam melintas cepat di hadapannya. Andi tersentak mundur, dan saat itulah dia mendengar suara lembut memanggil namanya. Andi, Andi. Dengan gemetar, Andi mencoba mencari sumber suara itu, tetapi yang dilihatnya hanya bayangan samar seorang wanita tua di sudut ruangan. Wanita itu menatap Andi dengan mata kosong. Wajahnya pucat seperti mayat dan bibirnya bergerak pelan. "Kenapa kamu ada di sini?" Andi tidak bisa berkata apa-apa. Seluruh tubuhnya kaku karena ketakutan. Wanita itu mendekat perlahan, dan tiba-tiba Andi merasakan angin dingin menyentuh lehernya. Nafasnya terasa berat, dan dalam sekejap, semua lampu rumah itu padam. Hanya suara langkah kaki pelan dan desahan angin yang terdengar di telinganya. Tanpa berpikir panjang, Andi berlari keluar dari rumah itu. Namun, saat dia mencapai pintu, sebuah tangan dingin mencengkram bahunya. Andi berbalik dan melihat wajah Nyai Sumi yang membusuk, tersenyum dengan gigi-gigi hitam dan mata kosong. "Kamu tidak bisa pergi." Andi pun pingsan di ambang pintu. Keesokan harinya, penduduk desa menemukannya tergeletak di depan rumah dengan wajah pucat dan mata terbuka lebar. Seolah-olah telah melihat sesuatu yang mengerikan. Andi selamat, tetapi sejak malam itu, dia tidak pernah lagi berbicara, hanya duduk terdiam sambil menatap kosong ke arah rumah tua itu. Arwah Nyai Sumi telah meninggalkan bekas yang tak terlupakan di dalam dirinya. Setelah kejadian malam itu, Andi dibawa ke rumah sakit desa. Para dokter tidak bisa menemukan penyebab pasti dari kondisi Andi yang kini hanya duduk terdiam dengan tatapan kosong. Keluarganya sangat khawatir, tapi tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu. Penduduk desa mulai berbisik-bisik mengatakan bahwa Andi telah terkena kutukan Nyai Sumi. Beberapa minggu kemudian, seorang dukun terkenal bernama Pak Rahmat datang ke desa. Dukun ini dikenal karena kemampuannya mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang yang terkena gangguan gaib. Mendengar tentang kondisi Andi, Pak Rahmat setuju untuk mencoba menyembuhkannya. Ia percaya bahwa Nyai Sumi masih berada di sekitar rumah itu. Dan sesuatu yang mengerikan telah terjadi pada malam Andi menghabiskan waktu di sana. Pak Rahmat memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan di rumah Nyai Sumi. Malam itu ditemani beberapa warga yang penasaran dan ingin membantu. Pak Rahmat masuk ke rumah tua tersebut. Udara di dalam rumah terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan.
Di tengah ruangan utama, Pak Rahmat mengeluarkan barang-barang ritualnya, dupa sajen, dan sebuah keris tua yang dipercayai mampu melawan roh jahat. Dia mulai membaca mantra-mantra kuno, mengundang arwah Nyai Sumi untuk muncul dan menjelaskan apa yang terjadi pada Andi. Beberapa menit berlalu dalam keheningan, hanya suara angin malam yang terdengar mulai celah-celah jendela. Tiba-tiba, lantai rumah bergetar ringan, dan suara gemerisik yang sama seperti didengar Andi malam itu mulai terdengar dari sudut ruangan. Tiba-tiba, dari bayangan muncul sosok Nyai Sumi. Wanita tua itu tampak lebih jelas kali ini, mengenakan pakaian putih lusuh dan rambutnya yang panjang, serta berantakan menutupi sebagian wajahnya. Matanya kosong, tapi ada cahaya suram yang berkilau dari dalamnya. Dia menatap Pak Rahmat, tapi tidak berkata apa-apa. Pak Rahmat tanpa gentar melangkah maju dan bertanya, "Nyai Sumi, kenapa kau menghantui anak ini? Apa yang sebenarnya kau inginkan?" Sosok Nyai Sumi terdiam sejenak. Kemudian dengan suara yang hampir terdengar, dia berkata, "Aku tidak ingin sendirian." Ternyata Nyai Sumi tidak meninggal secara alami. Selama hidupnya, dia hidup dalam kesepian yang mendalam, tanpa keluarga atau teman yang peduli padanya. Setelah kematiannya, rasa sepi itu berubah menjadi rasa haus akan kehadiran, dan dia mulai mencari jiwa-jiwa yang tersesat untuk menemaninya di rumah tua itu. Pak Rahmat menyadari bahwa arwah Nyai Sumi tidak akan pergi dengan damai. Dengan segera dia mulai membacakan mantra pengusir roh jahat sambil mengacungkan kerisnya ke arah arwah Nyai Sumi. Sosok Nyai Sumi berteriak. Suaranya menggema di seluruh rumah, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah tak dikenal, membuat jendela-jendela terbanting terbuka, dan lampu-lampu minyak yang mereka bawa padam seketika. Dalam kegelapan yang mencekam, hanya terdengar suara jeritan Nyai Sumi yang perlahan memudar. Sosoknya mulai menghilang, seolah-olah tersedot oleh kegelapan yang lebih dalam dari rumah itu. Setelah apa yang terasa seperti berjam-jam, angin berhenti, dan suasana di dalam rumah menjadi tenang kembali. Nyai Sumi telah lenyap. Pak Rahmat menghela napas panjang. "Dia sudah pergi," katanya kepada para warga yang ketakutan. "Tapi rumah ini tidak akan pernah menjadi tempat yang baik lagi. Biarkan saja kosong, jangan pernah ada yang kembali ke sini." Esok harinya, setelah ritual tersebut, Andi perlahan mulai sadar. Wajahnya yang dulu dipenuhi ketakutan kini mulai terlihat tenang. Namun, meskipun Andi kembali bisa berbicara, dia tidak pernah menceritakan apa yang sebenarnya dia lihat di malam itu. Satu hal yang pasti, dia tak akan pernah melangkahkan kakinya ke rumah Nyai Sumi lagi. Rumah itu tetap kosong seperti sebelumnya. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan burung-burung dan hewan-hewan liar menghindari tempat itu. Namun, di malam-malam tertentu, beberapa warga desa masih mendengar suara gemerisik dari dalam rumah. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di sana, mencari seorang yang akan menemaninya di dalam kesepian yang abadi.